Sebuah biro travel haji dan umrah di kota Ternate, Maluku Utara, PT Novaville Mutiara Utama, kembali jadi sorotan. Perusahaan ini diduga kuat melakukan penipuan sekaligus penggelapan dana terhadap 29 calon jemaah umrah. Padahal, para jemaah sudah melunasi biaya perjalanan sebesar Rp30.900.000, ditambah Rp2 juta untuk pemesanan kursi pesawat ke Jakarta. Namun, keberangkatan mereka ke Tanah Suci tak kunjung terrealisasi. Akibatnya puluhan jemaah harus terlantar di Jakarta sejak 5 hingga 11 September 2025 tanpa kepastian kapan diberangkatkan ke Tanah Suci. Ironisnya, pihak travel bahkan masih meminta tambahan biaya sebesar Rp10 juta dengan alasan untuk tiket Jakarta Jeddah. Merasa ditipu, sebanyak 14 jemaah memilih kembali ke Ternate, sementara 17 jemaah lainnya menempuh jalur hukum. Melalui penasehat hukum Bahtiar Husni, mereka resmi melaporkan PT Novaville Mutiara Utama ke Polda Maluku Utara dengan sangkaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Mereka berharap Polda Maluku Utara bisa memberikan perhatian penuh dan menindaklanjuti kasus ini agar ada kepastian hukum bagi korban. Tribuners, dalam episode 5 Saksi Kata Tribun Ternate, kami menghadirkan kesaksian langsung dari salah satu korban, Ibu Suhartini, warga Subaim, Halmahera Timur, yang mengalami langsung kerugian akibat ulah biro travel tersebut. Biro Travel Haji dan Umrah di Kota Ternate, Maluku Utara, PT Novaville Mutiara Utama, diduga melakukan penggelapan dan penipuan terhadap 29 calon jemaah umrah. Mereka yang telah lunas membayar biaya umrah sebesar Rp30 juta dan juga Rp2 juta untuk booking set hingga tambahan Rp10 juta yang diminta pihak travel untuk tiket Jakarta Jeddah terlantar di Jakarta mulai tanggal 5 hingga 11 September 2025 tanpa kepastian kapan akan diberangkatkan ke Tanah Suci. 14 dari 29 jemaah tersebut akhirnya memilih untuk kembali ke kota Ternate dan 17 calon jemaah umrah ini akhirnya melalui penasihat hukum Bahtiar Husni melaporkan PT Novaville Mutiara Utama ke Polda Maluku Utara dengan pasal tindak pidana penipuan dan penggelapan dana. Tentunya dengan harapan besar ke Polda Maluku Utara untuk memberikan atensi agar menyelidiki hingga memproses hukum pihak PT Novaville Mutiara Utama dengan dugaan penipuan dan penggelapan yang sudah dilakukan. Tribuners, episode 5 Saksi Kata, saya akan berbincang lebih lanjut bersama salah satu calon jemaah umrah korban PT Novaville Mutiara Utama, Ibu Suhartini, warga Subaim, Halmahera Timur. Apa kabar, Ibu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Ibu datang dari Subaim, warga sana, datang ke Ternate untuk mengisi podcast hari ini. Terima kasih banyak, Bu, karena sudah berkenan untuk hadir di sini dan menceritakan lebih lanjut soal musibah yang dialami oleh Ibu dan juga calon jemaah lainnya. Jadi mungkin sebelum kita lanjut berbicara lebih lanjut soal hal tersebut, Ibu Suhartini mungkin bisa menceritakan sedikit tentang latar belakang Ibu Suhartini. Baik Ibu, terima kasih. Nama saya Suhartini Haji Panu. Saya berdomisili di Subaim. Saya merupakan salah satu pengajar di TK di Subaim. Saya berasal dari Kota Tobelo. Saya hanya tinggal di Subaim tapi dari Kota Tobelo, dan salah satu dari jemaah itu pun adalah ibu saya yang berdomisili di Kota Tobelo. Oke, jadi ibu dan ibunya juga termasuk korban di sini. Iya.
Baik, Ibu, mungkin bisa diceritakan awal mulanya sehingga Ibu ini pertama kalinya mau umroh. Iya, ini pertama kali. Akhirnya mengenal dan memilih untuk menggunakan jasa dari PT Novafil Mutiara Utama ini. Iya, iya. Eh, Kebetulan untuk di daerah kami, di daerah Subayam itu sendiri ada salah satu kantor cabangnya dan terletak di depan rumah saya sendiri. Jadi makanya kenapa saya mengenal Travel Novafil ini. Dan pada tahun 2022 juga saya sempat telah mendaftarkan ayah saya dan berangkat dengan PT Novafil dan alhamdulillah lancar. Itulah yang menjadi pegangan saya kenapa saya atau rujukan saya kenapa saya mendaftar di PT Novafil ini, karena awal mulanya memang Novafil itu sangat lancar dan semuanya sesuai dengan prosedur yang mereka tawarkan, dan harapan kami juga travel itu menjadi travel yang amanah, dan alhamdulillah di tahun 2022 itu mereka amanah dan membawa jamaah itu dengan baik. Itulah sebagai kenapa saya mendaftar di PT Novafil ini bersama ibu saya dengan harapan ya pelayanan mereka seperti pelayanan pada saat bapak saya mendaftar di PT Novafil kemarin di tahun 2022. Oke, jadi sebelumnya menggunakan PT Novafil, Bapaknya Iya, berangkat gitu. berangkat dan pelayanannya sangat baik. Di saat tahun 2022 itu memang sangat baik pelayanannya. Makanya kenapa direkomendasikan untuk dari bapak saya juga untuk daftar di PT Novafil saja, karena mereka orang-orang yang amanah menurut bapak saya. Jadi makanya kenapa saya daftar dengan ibu saya di PT Novafil. Oke, itu awal mula melakukan pembayaran kapan, Bu? Dicicil gitu? Ya, ini tidak dicicil Bu, tapi memang mereka menawarkan. Jadi kalau misalnya mau umroh biasanya ada milad atau promo tahunan. Setiap 1 tahun 1 kali mereka melakukan promo milad itu di bulan Oktober dan ditawarkan bagi siapa yang berminat. Ada paket yang 9 hari dan 12 hari. Dan kebetulan saya ambil yang 9 hari karena berhubung saya juga kerja mengajar, jadi saya pikir kalau 9 hari itu bisa di cover dengan cuti yang ada seperti itu. Jadi makanya karena saya daftar di 9 hari itu. Nah, di PT Novafil ini mereka punya banyak program memang, tapi yang saya ambil itu promo milad di milad ke-9 tahun 2024. Pembayaran awalnya untuk ininya 500.000, terus untuk pelunasannya itu semuanya totalnya 3900 dan itu dilunaskan sampai di bulan September. Jadi bulan September itu pelunasan dan kami berangkatnya dijanjikan di bulan Oktober. Nah, pada bulan Oktober tahun 2024 ternyata kami gagal berangkat dengan alasannya ditunda karena banyak jamaah yang berangkat. Jadi kami ditunda di bulan Desember. Nah, berikutnya di bulan Desember ternyata kami juga tertunda lagi. Ya, gagal berangkat dan sempat Pak Direktur datang berkunjung kembali karena kebetulan kantornya di depan rumah saya. Jadi kami kumpul di kantor Novafil yang ada di Subayim. Kami kumpul di sana dan beliau menjanjikan untuk keberangkatan kami entah nanti di Januari atau di Februari. Di Januari kami tunggu-tunggu belum ada. Kami berharap nanti janjinya beliau di bulan Februari tercapai. Dan bahkan sempat pada saat rapat kami juga berharap bisa cepat berangkat. Bahkan ada kata-kata yang mengatakan, iya kalau di Februari akhir nanti kalau berangkat mungkin bisa dapat awal bulan puasa di sana, karena bulan puasa kemarin masuk di bulan Maret ya Bu ya. Sehingga para jamaah ini tenang dan tidak ada lagi tuntutan yang macam-macam pun tidak ada. Kami hanya berharap untuk cepat berangkat dan ibadah kami berjalan lancar. Seiring berjalannya waktu, janji demi janji itu ternyata tidak ditepati. Nah, pada bulan Februari saya sendiri juga ikut menanyakan keberangkatan kami dan ternyata keberangkatan kami dinyatakan ditunda. Nah, ditunda lagi karena di dalam grup itu sudah ramai. Akhirnya Bapak Direktur sendiri berkunjung ke Subayim kembali di bulan puasa. Di bulan puasa itu
kalau saya tidak salah ingat itu kami kumpul di masjid SP4. Karena di sana di Subaim itu ada namanya SP1, 2, 3 dan 4 dan kami kumpul di SP4. Di masjid itu kami kumpul dan beliau memohon agar kami bersabar kembali. Waktu itu saya sempat meminta untuk kalau bisa secepatnya diberangkatkan seperti itu. Beliau berkata setelah bulan puasa ini kan masih musim haji. Kalau di musim haji itu tidak ada keberangkatan umroh. Jadi kami akan diberangkatkan di bulan Agustus, awal bulan Agustus di awal musim umroh katanya. Ya, jadi akhirnya terbentuklah kesepakatan kalau kami akan berangkat di awal bulan Agustus, dan awal musim umroh. Kami jamaah sudah sepakat dan sudah hening lah. Karena kami tidak ingin ibadah kami yang kami ingin berjalan dengan lancar dan tidak mau terganggu dengan masalah-masalah konflik semacamnya di dalamnya. Jadi kami hanya menunggu janjinya beliau. Nah, setelah masuk bulan Juli, karena kalau biasanya kalau mau berangkat Agustus awal berarti bulan Juli sudah ada kabar nih. Iya, Nah, pasti. jadi saya memberanikan diri untuk bertanya kembali kepastiannya keberangkatan. Di dalam grup saya tanyakan, kami kan punya grup WA yang dibentuk oleh Pak Direktur itu sendiri. Saya menanyakan bagaimana tentang keberangkatan kami. Jadikah di awal bulan? Nah, di situ masih belum ada jawab, masih belum ada tanggapan. Akhirnya bertanya-tanyalah jamaah ribut di dalam grup. Nah, beliau mengambil keputusan kalau kami akan diberangkatan di tanggal 26 Agustus. Bulan Agustus 2005. Iya, ditunda kembali dan tanggal 26 Agustus 2025. Akhirnya beliau, si direktur ini membuat grup. Pak Direktur membuat grup. Di situ 26 Agustus keberangkatan milad. Nah, jadi baiklah kami sepakat untuk diam saja di grup karena memang sudah ditetapkan tanggalnya. Kami berharap agar memang betul-betul diberangkatkan tanpa ada masalah. Karena kami ingin perjalanan ibadah kami itu tenang. Sudah berjalan waktu sampai tanggal 24, kalau tanggal 24 Agustus belum ada kabar lagi. Saya lagi tanya lagi di grup, sampai saya telepon adminnya, semuanya mengatakan nanti informasinya dari direktur langsung. Nah, direktur juga menegaskan kalau di grup itu ini keberangkatan kita sesuai dengan grup yang dibuat, sesuai dengan nama grup ini 26 Agustus 2025. Kita akan tetap berangkat di tanggal 26 Agustus 2025 dengan catatan sambil menunggu pengurusan visa. Tanggal 24 itu saya bertanya di admin bilang ya tunggu satu komando dari Pak Direktur juga. Pak Direktur juga menegaskan itu di dalam grup. Nah, terus karena memang di grupnya sudah ribut, saya bilang kalau begitu di tanggal 25 saya akan menunggu informasi. Jadi saya tidak akan tanya lagi karena sudah diputuskan di sini bilang tanggal 26 Agustus. Tanggal 25 Agustus itu ternyata tidak ada informasi sama sekali. Jadi padahal besok berangkat. Ya, tanggal 26 katanya berangkat. Nah, karena pertanyaan demi pertanyaan, karena kebetulan saya bawa orang tua saya juga, saya nggak mungkin juga mau bilang ini tunda lagi. Kan secara otomatis mengecewakan mereka lagi. Sudah menunggu 1 tahun. 1 tahun lebih masih ditunda-tunda. Akhirnya sambil menunggu itu saya konfirmasilah dengan orang tua saya bagaimana. Dan ya alangkah baiknya kalau kita ke Ternate, ke kantor di Ternate saja, kantor pusat Novafil yang ada di Ternate. Jadi kami berangkatlah tanggal 26 itu bersama jamaah yang ada di Subaim yang lain. Kami sepakat untuk berangkat ke Ternate. Memang itu tidak ada persetujuan dari direktur untuk kami ke sana, dan kami karena kami memang ke kantor itu berharap agar ada tanggapan positif langsung dari Pak Direktur. Kami jamaah semua sepakat untuk ke sana agar ada tanggapan memang dari Pak Direktur yang oh iya ini mereka sudah di sini, ayolah kita cepat berangkatkan mereka, kayak seperti itu. Ternyata sampai di tanggal 26 itu pun Pak Direktur belum bisa dihubungi dan tidak bisa ditemui juga. Ya, tidak bisa ditemui karena beliau berdomisili di Gorontalo. Jadi di kantor itu yang mendiami kantor itu admin. Jadi adminnya saja yang ada di kantor. Akhirnya kami menunggu kembali.
di Ternate dari mulai tanggal 26 itu kami tanya kabar terus di grup. Tapi beliau belum ada respon yang ini. Sampai kami menunggu 9 hari lamanya di Ternate. Ya, dari tanggal 26 sampai dengan tanggal 2 kalau tidak salah, tanggal 2 September baru ada kabar kalau beliau akan datang. Pak Direktur akan datang langsung dan memberikan arahan langsung tentang keberangkatan karena sementara masih pengurusan visa. Jadi yang menjadi kendala kami itu katanya visa yang belum terbit. Dan akhirnya Pak Direktur datang di tanggal 2 malam tanggal 3. Beliau datang kurang lebih jam setengah 11 malam. Akhirnya kami mengadakan rapat. Dan di situ juga ada rekamannya juga. Beliau mengatakan kalau visa kami sedang diurus. Insya Allah kalau tidak berhalangan 2 kali 24 jam visa kami akan terbit. Visa kami akan terbit katanya kalau di Arab Saudi itu kan hari Jumat libur. Jadi beliau minta waktu sampai hari Sabtu. Malam itu kan tanggal 2 malam 3 itu hari Selasa, malam Rabu ya. Jadi Rabu sama Kamis 2 hari pengurusan, hari Jumat libur, jadi hari Sabtu baru mungkin bisa terbit visa kami. Dan para jamaah juga alhamdulillah siap menunggu. Jadi kami menunggu kepastian dari Pak Direktur untuk keberangkatan karena dari awal memang yang beliau permasalahkan itu tentang pengurusan visa. Katanya ada peraturan yang berubah di Arab Saudi sehingga visa kami belum bisa terbit. Menunggulah kami jamaah sampai di malam Jumat. Malam Jumat itu ba'da maghrib, setelah sholat maghrib kami didatangi karena memang dari hari pertama sampai dengan hari ke-9 itu kami di kantor. Ada yang bermalam di kantor juga, ada kalau yang... Ibu sendiri di mana tuh? Ya, kalau saya bermalam di kantor, cuman 1 malam kebetulan di sini ada adek, jadi saya tidur di rumahnya adek. Kantornya di mana Ibu? Kantornya ada di Tanah Masjid. Oke, jadi sebagian jemaat tidur di sana? Iya, sebagian jamaah tidur di kantor Novaville. Jadi kami menanti dan biasanya saya juga pulang malam dari sana karena sambil tunggu kabar. Jadi menunggu sampai ba'da sholat maghrib itu datanglah tour leader kami. Tour leader kami mengabarkan kalau alhamdulillah visa kita sudah terbit. Yang tadinya ibu-ibu sudah kecewa dan ini menanti alhamdulillah sudah ada angin segar buat kami. Kalau visa kami sudah terbit jadi semuanya sudah semangat, sudah luar biasa. Gitu. Iya, berarti hari Sabtu kita jadi berangkat ke Jakarta insya Allah karena katanya tiket kami hari Minggu, tiket Jakarta Jeddah. Iya. Jadi semuanya sudah senang, sudah semangat, dibilang keberangkatannya nanti hari Sabtu. Nah, dalam setelah itu tour leadernya bersama Pak Direktur dan Ibu adminnya pergi lagi. Nah, kami yang para jamaah masih menanti di kantor, menanti tiket kami kan. Jadi kami tunggu kode booking tiket kami. Setelah 1 jam berikutnya mereka datang kembali. Dan tour leader kami menggambarkan kalau kami ternyata berangkatnya di hari Jumat besok. Oh, langsung besok? Ya, langsung besoknya. Bukan Sabtu. Nah, jadi saya bertanya lah kenapa berangkatnya hari Jumat, kan masih bisa hari Sabtu. Kayak gitu. Terus katanya lebih baik kita istirahat di Jakarta saja sambil menunggu visa itu daripada kita di Ternate. Sudah kelamaan. Kan kita sudah 9 hari nih di Ternate. Ya. Sudah kalau begitu jemaah sepakat iya kita berangkat. Dan itu pun atas perintah dari tour leader dan Pak Direktur. Jadi ada saya lihat di media sosial yang mengatakan bahwa kami jamaah yang memaksakan, ada komentar yang mengatakan bahwa kami jamaah yang memaksakan berangkat ke Jakarta. Padahal itu tidak sama sekali. Itu arahan. Arahan dari Pak Direktur dan tour leader kami. Jadi pada hari Jumat itu kami diberangkatkanlah ke Jakarta. Nah, sampai di Jakarta memang ada yang jemput kami, tour leader dari Gorontalo. Nah, beliau yang jemput kami, terus beliau menyediakan bis, tapi dengan catatan bis itu ternyata kami bayar pribadi. Jadi tiap jamaah bayar pribadi, dipungutlah 100 ribuan per orang untuk membayar bis tersebut. Masih dipungut biaya? Ya, setahu kami kan sebenarnya biaya 30.900 itu 30.900.000 itu sudah mengcover semua biaya itu.
Tapi kami tidak jadi masalah karena yang penting kami berangkat nih. Iya. Nah, memang sebelum kami berangkat ke Ternate itu sudah diminta tambahan 2 juta dengan alasan booking seat itu. booking seat. Itu sebelum kami berangkat ke Ternate. Sebelum berangkat, makanya kenapa tanggal 26 kami berangkat ke Ternate karena kami tahunya sudah booking seat kan. Kalau sudah booking seat otomatis kan tidak lama lagi keberangkatan. Seperti itu. Makanya kenapa kami bersekukuh berangkat ke Ternate karena itu dasarnya. Karena sudah ada tambahan 2 juta yang menyatakan kalau itu untuk booking seat. Maaf Bu, ke Ternate atau ke Jakarta? Ke Ternate. Oh. Nah, ke Ternate. Jadi di Ternate itu kenapa kami ke Jakarta? Karena dibilang sudah visa sudah terbit. Kalau visa tidak terbit, kami juga tidak akan ke Jakarta karena kami sudah tahu resikonya. Kalau visa belum terbit, berarti kami otomatis tidak akan bisa berangkat ke Jeddah. Iya, ke Jeddah. Nah, yang mendasari kami kenapa mau berangkat ke Jakarta ya karena dibilang visa kami sudah terbit. Nah, sampailah kami di Jakarta, sampai di penginapan di Wisma Mumtaz. Di situ datang, memang hari itu yang di siang harinya itu kami datang, sore, jam 4, tepat jam 4 itu kami masuk di Wisma. Itu memang sudah disediakan makanan untuk yang siang, makan siang, karena memang kami dari Ternate itu jam 8 kami sudah di bandara dan ada yang belum sarapan kan. Di sana baru makan siang. Begitu makan malam katanya suruh beli sendiri dulu. Jadi kami beli sendiri, tidak jadi masalah untuk kami sebenarnya untuk biaya-biaya itu tambahan. Kami tidak menuntut yang seperti itu, kami cuma menuntut cepat diberangkatkan seperti itu. Ya sudah, terus besoknya saya tanya lagi karena kami orang baru di Jakarta, saya tanya, Bunda untuk tour leader kami ya, karena tour leader yang ikut, tour leader kami, Bunda ini untuk makanan kami bagaimana, apakah ini ditanggung lagi atau tidak. Terus teleponlah sama Pak Direktur, jadi makan kami ditanggung dari travel 3 hari berikutnya. Padahal yang janjinya tadi hari Minggu kami sudah berangkat. Jadi pikirnya kami kan berarti hari Sabtu besok dong dikasih makannya, kan hari Minggu sudah berangkat. Ternyata molor lagi. Tidak berangkat. Ya, tertunda kembali. Sampai di hari Minggu saya bertanya kembali, Bunda bagaimana ini keberangkatannya? Jadi apa tidak hari ini? Nah, di situ bilang, kita tunggu Pak Direktur mau datang. Karena pada saat di bandara itu Pak Direktur janji kalau beliau yang akan melepas kami ke Jeddah. Dan beliau akan menyusul di hari Sabtu. Kami berangkat hari Jumat, Pak Direktur janji akan hari Sabtu berangkat untuk melepas keberangkatan kami ke Jeddah. Kami tunggulah Pak Direktur sampai malam, kok nggak datang-datang. Di hari Minggu? Iya, di hari Minggu itu malam. Nah, sampai Senin paginya itu saya tanya lagi lah ke tour leader kami. Pak Direktur jadi datang, dapat lagi kabar katanya Pak Direktur sakit, jadi belum bisa ke Jakarta. Saya bilang berarti tertunda lagi dong berangkatnya. Iya, udah berangkat. Iya, jadi tour leader bilang, iya untuk sementara kita menunggu dulu. Terus bagaimana dengan visa? Visa sudah ada. Visa sudah ada, iya. sudah dipastikan ada. Iya, gitu. katanya visanya sudah ada, ini tinggal mau dicetak saja katanya. Sudah ada di tour leader Gorontalo katanya. Saya bilang, berarti kan tenang nih, visa sudah ada berarti. Karena saya tahu kami visa kan berlaku 3 bulan ininya, jadi udah nggak apa-apa. Jadi hari Senin bilang sakit, hari Selasa masih sakit katanya. Hari Rabu kami sudah tidak tahan lagi. Ini menunggu sudah lama ini. Sudah tidak ditanggung juga kan sama pihak. Sudah tidak ditanggung. Cuma ditanggung sampai di hari Senin. Selasa kami sudah beli makanan sendiri. Walaupun itu Wisma yang sediakan tapi kami bayar. Jadi secara otomatis kan berarti beli makanan sendiri kan. Ya, di hari Selasa, Rabu itu kami minta kepastian. Ini bagaimana? Sebenarnya keberangkatan kami ini bagaimana? Mendesak. Di situ orang tua sudah pada ini. Di malam Rabu itu saya masih ingat dengan jelas bagaimana para orang tua yang luar biasa menangis semua mereka di balkon kami. Hari Senin sama Selasa itu tempatnya cuma di balkon, Bu. Nunggu direktur datang apa enggak. Terus pada malam, maaf ya. Iya, enggak apa-apa. Malam Rabu itu ada salah satu orang tua yang sudah tidak kuat. Dia nelpon anaknya minta dipulangkan saja.
Dan kebetulan dia tahu saya bisa booking tiket. Dia bilang, ayo Bu Tini tolong carikan saya tiket, saya mau pulang. Sudah nggak kuat, di sini sudah lama. Di sini jadi saya sudah nggak kuat. Kita ditunda-tunda terus berangkatnya. Terus saya bilang, iya tunggu sebentar, sabar, kita tunggu Pak Direktur. Beliau sampai saking marahnya sampai bilang, kalau kalian nggak mau belikan tiket biar saya pulang sendiri, sudah tahu. Saya masih tenangkan, tuh bilang tunggu Maet, kita tunggu Pak Direktur, tunggu sampai kami kan di balkon tuh. Beliau pokoknya sudah marah-marah, telepon anaknya semua, pesankan tiket saya, tiket pesawat, sampai kita bujuk bilang, jangan Mae, kalau pulang sendiri nggak bisa, nanti takutnya Mae kesasar. Dia bilang, kalian pikir saya nggak bisa pulang? Ya sudah tua, ya sudah uzur lah dibilang. Jadi beliau sudah tidak ini lagi, tidak tahan lagi, sampai beliau mengancam kalau beliau akan loncat dari lantai 3. Itu di situ yang titik di mana kami itu sudah marah sekali. Ya, sudah marah sekali. Sampai dibujuk, akhirnya dia balik ke kamar. Di kamar kami bujuk kembali, jangan dulu, jangan buat apa-apa Maya. Kita akan pulang besok, insya Allah kita pulang besok kalau memang kita tidak berangkat. Tapi kita tunggu dulu Pak Direktur, siapa tahu besok tiket kita sudah ini dan kita pasti berangkat. Masih dibujuk seperti itu. Akhirnya si ibu ini saking marahnya sudah nggak kekontrol, dia kumpul bajunya semua, dikasih masuk di tas, ditahan sama anaknya karena beliau berangkat satu keluarga kan, bersama anak, menantu dan cucunya. Ditahan, dipeluk sama anaknya. Saking marahnya beliau langsung kejang. Begitu kejang, anaknya juga nangis. Jadi semua di kamar itu heboh malam itu, nangis semua. Saya sampai telepon tour leader, tolong cepat ke sini. Ada yang kejang. Iya, ada orang tua yang sudah nggak kuat, jadi dia kejang. Akhirnya datang tour leader, di video lah ibu itu dikirimkan ke Pak Direktur, tolong datang cepat ke sini, ini ibunya sudah kejang seperti ini. Tapi tidak ada balasan pun, katanya masih tunggu lagi. Masih dengan alasan Pak Direktur sakit sama. Gitu. Ya bisa jadi seperti itu juga, karena mereka bilang Pak Direktur sudah mau datang, sudah di bandara. Sampai dikasih tunjuk lagi foto sudah di bandara, tapi kok nggak kunjung-kunjung datang. Tiba-tiba gitu. Iya, sampai hari Selasa, katanya hari Selasa itu hari Senin kan dia sakit. Hari Selasa katanya dia berusaha untuk datang, dan di foto kan sudah di bandara katanya. Tapi nggak kunjung datang sampai malam, makanya kenapa jemaah kecewa sampai segitunya, karena merasa dibohongi kan. Nah, begitu dikirimkan video itu, udah lama ibu yang kejang ini sadar, terus bicara baik-baik. Memang malam itu suasananya ya sedikit bisa dibilang kacau lah. Tapi kami tenangkan pelan-pelan, bilang ibu kita berangkat di tempat yang baik-baik, kita coba bersabar sebentar lagi. Bismillah, semoga direktur besok datang dan bisa memberangkatkan kita. Akhirnya ditelepon lah terus direktur, tapi nggak nyambung. Ada yang nyambung pun nggak diangkat sama Pak Direktur. Mungkin beliau masih ada urusan lain sebagainya. Nah, pas besoknya di hari Rabu itu Pak Direktur datang tapi sudah malam hari, udah jam 10 malam. Dikumpulkanlah kami semua jamaah. Tapi yang datang ke sana kumpul itu waktu itu cuma jamaah Subaim. Jamaah Subaim itu jamaahnya saya 13 orang, ditambah dengan tour leader sama satu agen Ibu Mini itu sama Pak Direktur. Jadi yang kumpul itu hanya kami yang pulang aja. Sama 2 orang jamaah Ternate. Di atas kami kumpulnya pun di rooftop, di bagian atas yang kalau misalnya ini pencahayaannya kurang jelas gitu. Gelap. Jadi ya agak gelap. Ada juga rekamannya karena kami ingin kepastian dan kami bertanya langsung di Pak Direktur. Nah, pada saat itu Pak Direktur mulai menjelaskan, katanya visa kami belum terbit. Berarti ini sudah tidak sinkron lagi ini ya, alasannya. Tidak sinkron lagi dengan kata tour leader yang tadi kayak gitu. Terus alasannya apa? Katanya alasannya muasasa dan pengurusan di Arab Saudi sana lah, yang kami pun tidak paham. Yang kami tahu hanya visa kami itu, baratnya kami sudah bayar dan visa kami itu harus terbit. Dan katanya juga sudah terbit gitu. Waktu di Ternate katanya sudah terbit. Saya sempat mengatakan itu. Pas di Ternate kenapa dibilang sudah terbit? Kalau tidak dibilang belum terbit kan kami tidak akan ke Jakarta. Betul. Terus katanya enggak, kemarin memang janjinya mau diterbitkan tapi tidak jadi, katanya tidak jadi diterbitkan, entah masalah apa kami tidak tahu juga. Yang pasti visa kalian belum terbit. Dan untuk sementara ini Bapak dan Ibu
pulang saja dulu di kampung, menunggu di kampung. Astaga. Itu kata direktur. Jadi disuruh pulang Ya, gitu. disuruh pulang sama Pak Direktur. Nah, adalah salah satu jamaah orang tua juga laki-laki yang bertanya karena disuruh pulang kan. Jadi di situ ya suasananya sudah mulai hening karena orang tua sudah campur aduk rasanya kan. Sudah mulai hening, ada satu orang tua yang bertanya, "Oh iya maaf Pak, ini kami disuruh pulang." Terus Pak Direktur bilang, "Iya, menunggu di kampung saja." Terus, "Nah ini kan kami disuruh pulang, untuk tiket baliknya kami ke Ternate bagaimana?" Terus Pak Direktur bilang, "Untuk sampai saat ini, untuk bayangan tiket Bapak Ibu tuh belum ada," katanya. "Untuk sementara travel belum ada uang. Jadi belum bisa mengcover tiket Bapak Ibu pulang ke kampung." Nah, tambah riculah ini mulai jamaah kan bertanya-tanya. Iya, jadi kata bapak itu, "Pak, mohon maaf ya, kami kan di Jakarta ini sudah 1 minggu nih, sudah 1 minggu ini, 1 minggu ini di sini tuh uang pegangannya kami tuh sudah mulai menipis, sudah mulai habis. Bagaimana kalau tiketnya nggak dibayar, nggak bisa beli tiket ini, kita nggak bisa pulang." Pak Direktur masih dengan jawaban yang sama, tidak ada uang untuk kepulangan kami. Jadi secara otomatis beliau menyuruh kami pulang sendiri gitu. Ya, terus saya bertanyalah, "Ya Pak Direktur, ini benar kita disuruh pulang?" "Iya, menunggu di kampung," kayak gitu. Langsung ada salah satu orang tua yang bilang, "Oh kalau begitu Bu, tolong cekkan tiket Jakarta Ternate dan carikan yang termurah." Saya minta waktulah di Pak Direktur. Bilang, "Baiklah Pak, kalau memang kami disuruh pulang, saya minta izin 1-2 hari untuk cek tiket termurah dari Jakarta ke Ternate." Dan jawabannya Pak Direktur yang bikin kami langsung mau pulang besoknya itu jawabannya seperti ini. "Baiklah Ibu, kalau mau ini cek tiket silahkan, tapi yang pasti selama Bapak Ibu di sini, semakin lama Bapak Ibu di sini, semakin banyak pengeluaran travel." Oh, biaya penginapan gitu. Ya, biaya penginapannya. Jadi itu kalau secara tidak langsung itu kami diusir tidak? Iya, diusir. Nah, jadi saya bilang seperti itu, saya langsung diam, nggak ini lagi karena orang tua yang di sebelah itu sudah nangis, sudah nggak ini. Saya tenangkan beliau. Dan beliau berceritalah tentang kenapa sehingga visa kami nggak terbit. Visa kami tidak terbit karena di Arab Saudi sana itu ada penambahan katanya per jamaah 10 juta. Oke, tambahan biaya Tambahan biaya 10 juta per jamaah. Dan kalau dikalikan dengan jamaah yang sekarang katanya 31 orang ini, berarti saya harus cari uang 310 juta dari mana? Kata beliau seperti itu. Terus saya sanggahlah, saya bilang kami di sini tidak 31 Pak, kami 29 orang. Iya 29 dikali 10 juta berarti 290 juta. Saya tidak ada dana sebanyak itu untuk memberangkatkan kalian ke sana. Berarti secara tidak langsung itu kan kalau mau berangkat kita harus tambah 10 juta lagi. Makanya kenapa tour leader kami mengatakan kepada kami kalau memang mau berangkat berarti kita tambah 10 juta. Dan pada malam itu tour leader kami mengatakan tambah 10 juta itu berangkat dengan travel lain. Ada travel yang mau cover kami. Ternyata tidak ada. Dan kalau kita tambah 10 juta itu di pagi harinya kan saya konfirmasi kembali sebelum pulang. Sebelum cek tiket. Ini kalau saya belum cek tiket. Saya bilang siapa tahu masih ada kesempatan untuk kami berangkat. Kami masih tetap berusaha Bu, masih positive thinking, tidak ada sama sekali pikiran negatif terhadap direktur atau tour leader kami, tidak ada sama sekali. Percaya saja ya, gitu. Kami tetap percaya. Kenapa kami percaya? Karena menurut kami ini mungkin ujian untuk kami. Dan kami mau berangkat ke sana untuk beribadah dan kami tidak mau bersuzon kepada orang, kami tetap usnuzon. Saya tetap tanyalah kepada tour leader kami di pagi harinya. Bagaimana Bu, ini benaran ini tidak ada dana di travel. Terus untuk berangkat ini bagaimana, memang betul-betul kami harus pulang atau bagaimana? Jawabannya tour leader begitu, tambah 10 juta per orang, maka akan diuruskan keberangkatannya. Saya sempat tanya 10 juta ini tambahan bagaimana? Nanti dikembalikan atau bagaimana? Katanya tidak, kalau sudah berangkat berarti 10 juta ini sudah tercover dengan tiket itu semuanya. Saya bilang, tambah 10 juta per orang Bu. 10 juta itu kan bukan angka yang kecil ya iya. Bu ya. 10 juta per orang, saya bilang kalau 10 juta per orang ini baru mau berangkat, bagaimana nanti dengan pulangnya? Kita tidak tahu lagi karena kan. Katanya 10 juta itu tiket ya ke Jakarta ke Jeddah gitu. Iya, Jakarta ke Jeddah.
untuk bagaimana? pengurusan tiketnya. Makanya saya tanya lagi ke tour leadernya, katanya ya kita usahakan untuk berangkat dulu sudah ini. Ayolah sama-sama kita tambah saja 10 juta biar kita bisa berangkat. Saya bilang, oh maaf Bu, kalau untuk tambah 10 juta berarti kami belum bisa. Ini untuk tiket pulang saja kami harus telepon keluarga di kampung dulu untuk menyiapkan tiket pulang. Karena selama 1 minggu di Jakarta juga itu kami sudah pegangannya sudah mulai habis buat makan. Ya buat makan. Jadi akhirnya yang jamaah Subayam ini kami rapat kembali, tanya bagaimana keputusannya. Dan kami kan terbagi ada 2 tuh jamaah Haltim, jamaah Mabapura atau jamaah Mabah dan jamaah Subayim. Kalau jamaah Subayim itu saya dan teman-teman 12 teman yang lain bersama 1 orang jamaah dari Ternate. Jadi yang kami pulang itu 14 orang. Kami kumpul terus tanya cari solusinya bagaimana. Apakah kita mau tambah ataukah kita balik. Tapi usulan semuanya tetap balik aja. Karena apa? Kita masih di Jakarta nih. Sudah diminta tambah 10 juta. Bagaimana kalau kita balik lagi? Tiket kami tidak tercover lagi. Secara otomatis kita harus tambah uang lagi. Kami mau ambil uang dari mana? Dan saya tahu kami 30 juta 900 itu sudah tercover dengan tiket. Apalagi sudah ada tambahan sebelumnya 2 juta juga sebelum berangkat ke Ternate itu. Dan ini tambahan lagi. Kalau masih ada tambahan terus seperti ini mau sampai kapan? Mau sampai berapa tambahnya? Seperti itu. Ada salah satu jamaah yang mengatakan seperti itu. Terus saya bilang, terus Bapak Ibu mau seperti apa? Karena yang di jamaah Subayam itu banyak lansia. Jadi kami harus bertanya pelan-pelan kepada mereka kan. Jadi saya tanya bagaimana ininya. Sudah kalau begitu kita pulang saja, cekkan tiket. Akhirnya kami cek tiket, terus saya tanya mau berangkat kapan. Ya karena tadi malam sudah disuruh begitu ya kita pulang cepat saja kalau begitu. Karena semakin lama di Jakarta, otomatis biaya yang kami keluar pun akan semakin banyak. Iya. Jadi kami cek tiket, kebetulan kami dapat tiket di jam 2 siang. Oh iya, waktu malam rapat itu saya minta surat pernyataan Bu. Mohon maaf tadi saya lupa. Saya minta surat pernyataan di Pak Direktur. Pernyataan kita tanda tangan hitam di atas putih kalau dana kami akan dikembalikan. Ya, jadi saya minta surat pernyataan itu. Terus kata Pak Direktur, oh iya Bu, nanti kalau untuk surat pernyataan nanti saya siapkan. Saya siapkan pagi kita tanda tangan sama-sama. Ya saya bilang, oke baik, saya tunggu pagi ya Pak. Dia bilang, iya pagi ini saya sudah bawa laptop juga, nanti saya kerjakan dulu surat pernyataannya. Nanti beli materai kita tempel baru tanda tangan sama-sama. Oh baik Pak, pagi harinya saya tunggu surat pernyataan itu sambil konfirmasi lagi bagaimana keberangkatan kami ini. Kami tunggu sampai jam 9, Pak Direktur tidak datang. Tidak muncul sama sekali. Belum datang, katanya beliau pulang atau apa, kami nggak ngerti ininya. Cuma saya tanya Pak Direktur di mana, katanya nggak ada dan nggak tahu di mana katanya. Jadi akhirnya tunggu jam 9 sampai jam 10 kok nggak datang. Akhirnya jamaah memutuskan untuk berangkat ke bandara. Siang, jam setengah 11 siang kami meluncur ke bandara karena tiket kami jam 2 kan. Begitu kami sampai di bandara, beliau chatlah di grup. Kenapa sudah pada berangkat? Katanya dia sudah datang ke Wisma, tapi jamaah semua sudah berangkat. Saya sudah bawa surat pernyataannya, saya titipkan di tour leader. Karena saya baca chatnya di situ, jadi saya teleponlah tour leader. Bunda, tiketnya surat pernyataannya sudah ada. Kalau sudah ada tolong kirimkan ke saya. Kirim PDF saja nggak apa-apa, nanti kami tanda tangan di sini dengan yang sudah dibubuhi tanda tangannya Pak Direktur ya, biar kami tanda tangan di sini. Tour leadernya menjawab surat pernyataannya belum ada. Secara tidak langsung kan kata Pak Direktur sama tour leader tidak sama lagi, tidak sinkron lagi. Berarti ada yang berbohong gitu. Ya, kita tidak tahu siapa yang berbohong, tapi yang pastinya tidak sinkron kata mereka. Jadi akhirnya sampai pulanglah kami ke Ternate, saya tanya lagi, surat pernyataan kami mana? Dan dikirimkan surat pernyataannya dikirimkan ke saya langsung. Tulisannya nggak bisa dibaca. Di fotonya blur. Oh foto dalam bentuk foto dikirimkan di WA, chat WA. Karena surat pernyataan yang dikirimkan tidak jelas, makanya sambil kami ambil keputusan untuk meminta pendampingan hukum. Kami sudah tidak betul sih sebenarnya. Karena sudah tidak betul. Karena ini sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Omongannya sudah nggak bisa dipegang karena omongan satu dengan yang lain selalu bertablak belakang. Jadi saya bilang kalau kita tidak berusaha sekarang kapan lagi? Mumpung sekarang kita baru pulang, ayolah kita berusaha sama-sama. Waktu itu kami sebenarnya mau langsung ke Polda
mau langsung ke Polda dengan jamaah yang ada semua. Rencananya kamu dengan begitu tentengan cover langsung ke sana ke Polda saja langsung melapor. Tapi kami pikir kembali, ini yang kami bawa orang-orang tua orang sudah tua pada. semua. Karena kami menunggu di Makassar itu 1 malam. Sampai dari Jakarta jam 2 sampai di Makassar itu maghrib. Jadi kami menunggu tiketnya sampai jam 3 subuh. Jadi dari maghrib sampai jam 3 subuh itu para orang tua tidur di bandara. Ada salah satu yang anaknya bilang, kita cari penginapan saja bermalam. Cuma saya bilang, kalau ke penginapan kita cuma dari jam 7 ini sampai jam 3 subuh. Takutnya jangan sampai telat, tiketnya kita hangus lagi. Akhirnya kami putuskan sama-sama untuk bermalam di bandara. Jadi kami tidur di kursi-kursi bandara. Jadi para orang tua tidur, kami yang muda-muda berjaga karena takut jangan sampai pengumuman kami tidak dengar. Jadi kami tidak tidur semalaman, yang muda, yang orang tua kami suruh tidur. Itu pun mereka ya tidur dengan keadaan seperti itu. Seadanya saja di bandara. Seadanya. Dan banyak dari orang tua itu yang berpikir kayak seperti ini tuh kayak bukan kenyataan. Mereka bilang, apa ini nyata kita pulang? Seperti itu masih belum sadar kalau kita itu sudah pulang sekarang. Karena kan sudah di Jakarta juga. Ya, sudah di Jakarta. Harapan kami sangat besar untuk bisa pergi ke Jeddah itu besar sekali, dan kami tidak pernah suuzon kalau kami tidak berangkat, itu tidak. Kami masih berusaha terus untuk meminta kejelasan keberangkatan. Tapi yang kami dapatkan seperti ini, Bu. Makanya kenapa kami putuskan untuk meminta pendampingan hukum kepada Bapak Bahtiar Husni. Iya, Bahtiar Husni. Dan setelah itu Bapak Bahtiar juga mengarahkan kami, karena kami juga mohon arahannya bagaimana caranya, karena kami tidak pernah menghadapi masalah seperti ini. Iya. Jadi yang tadinya kami mau lapor ke Polda, tapi karena berpikir kondisinya orang tua sudah terlalu capek, terus ada yang sakit pula, ada yang bahkan pas datang anaknya langsung bawa ke rumah sakit untuk periksa, karena memang fisik yang sudah terlalu capek, tekanan mental di sana juga yang luar biasa. Bukan cuma fisik. Dan yang bikin mereka sebenarnya yang bikin mereka lebih tertekan itu karena sudah ramai di kampung yang tahu kalau mereka tak akan berangkat umroh. Jadi pandangan-pandangan masyarakat nantilah yang mereka hadapi, yang mereka merasa nggak kuat seperti itu. Jadi makanya kenapa fisik mereka makin drop, mental mereka makin tertekan karena itu. Itulah yang mendasari saya kenapa harus minta pendampingan hukum dan harus menuntut untuk dikembalikan anak kami. Karena kasihan orang-orang tua kami yang sudah berharap sangat luar biasa itu. Pengorbanannya mereka, perjuangannya mereka, dari mana ada yang hanya berjualan sayur, ada yang hanya jualan nasi kuning. Mereka kumpulkan sepeser demi berangkat umroh, Bu. Tapi yang kami dapat malahan kekecewaan yang luar biasa. Iya, Maaf, Bu. Iya, tidak apa-apa, Bu. Ini kan jadi berarti kan mengkonfirmasi gitu kalau ibu dan jemaah calon jemaah lainnya itu berangkat bukan asal berangkat, tapi memang ada harapan-harapan yang diberikan pihak travel, ada arahan juga, disuruh ke Jakarta, tapi ternyata di Jakarta ditanggungnya hanya 3 hari, terus makannya juga tidak di cover semua dan lain sebagainya. Oke, ini juga menjelaskan bahwa para orang tua, para lansia juga ada yang sakit gitu, ada yang langsung dibawa ke rumah sakit dan lain sebagainya. Ibu, kalau sampai saat ini bagaimana proses hukumnya atau kejelasannya? Iya, alhamdulillah kemarin. Sebelumnya aku boleh ini termenitnya. Oh, dilepas. Oh ya. Oke. Bisa lanjut? Bisa. Oke, Ibu. Oke, untuk saat ini kemarin kami bersama pendamping atau kuasa hukum kami, semua jamaah sepakat memberikan hak penuh kepada kuasa hukum kami melaporkan ini semua ke Polda dengan catatan laporan kami menuntut agar dana kami dikembalikan. Karena para jamaah juga tidak mau kalau dananya itu hilang, karena untuk mengumpulkan dana itu ibaratnya 1.000-2.000 yang mereka kumpulkan itu sangat berharga bagi mereka.
mereka bukan dari jamaah ini bukan semuanya orang kaya, tidak. Tapi ada yang petani, ada yang penjual makanan. Itu dikumpulkannya itu memang cukup lama untuk mengumpulkan 30 juta itu. Makanya kenapa mereka tidak rela kalau uang mereka itu hilang begitu saja. Jadi kami sepakat melaporkan ke Polda, ke pihak yang berwajib untuk bisa memproses hukum, menyelidiki lebih lanjut. Iya, menyelidiki lebih lanjut lagi kasus ini, Bu. Mungkin dengan adanya pendampingan juga dari kuasa hukum kami, ada pihak yang berwajib juga mungkin bisa mempercepat pengembalian dana kami. Kami berharap dan sangat berharap agar Pak Direktur bisa terketuk hatinya agar cepat mengembalikan dana kami, agar kami juga mungkin bisa secepatnya berangkat dengan travel lain. Ya, karena ibaratnya orang tua kami sudah berharap penuh dan kami tidak ingin mengecewakan kami lagi. Ini salah satu tindakan yang ingin membuktikan kepada orang tua kami kalau kami itu tidak tinggal diam. Kami akan berusaha memperjuangkan uang kami ini agar bisa kembali. Karena memang tujuannya itu kan berangkat ke Tanah Suci, ya, Ibu ya. Ibu, kalau diberi kesempatan, Bu, untuk bicara gitu ke pimpinan ini PT Novafil, Ibu mau bilang apa? Untuk Pak Direktur sendiri, seandainya Pak Direktur ada dan mendengarkan kami hanya memohon agar Pak Direktur secepatnya merefund atau mengembalikan dana kami. Seperti janjinya Pak Direktur yang akan mengembalikan dana kami tanpa ada potongan sepersen pun. Kami tunggu janji Bapak, kami selalu berharap dan berpikiran positif kalau Bapak akan menepati janji Bapak. Karena kami tidak ingin proses hukum ini berjalan terlalu panjang, tapi kalau Bapak tidak mengembalikan dana kami, berarti kami serahkan ke pihak yang berwajib bagaimana tindakan selanjutnya. Oke, baik Ibu, terima kasih Ibu sudah menjelaskan mengenai kronologi yang Ibu alami. Semoga ada kejelasan hukum, semoga ada keadilan untuk Ibu dan para calon jemaah lainnya. Amin, amin. Bagaimana ya Bu ya, ini bukan waktu yang singkat gitu, Dikasih harapannya, dan saya juga sepanjang ngobrol saya kagum gitu sama Ibu dan juga calon jemaah lainnya yang percaya gitu, tidak bersuuzon kepada PT Novafil, tetap percaya dan mengikuti arahan sampai akhirnya sepakat untuk berangkat ke Jakarta itu. Ini luar biasa sekali Ibu ya. Jadi semoga ada kejelasan, ada keadilan untuk Ibu dan juga para calon lainnya. Amin. Oke, dan Tribuners yang menonton, mungkin itu saja obrolan kita dengan Ibu Suhartini, salah satu korban dari dugaan penipuan dan penggelapan dana PT Novafil Mutiara Utama. Semoga episode kali ini bermanfaat untuk Tribuners sekalian. Saya Iga Almira, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.